Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Lagi pada IPM-an ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai absen dulu di grup kelas. Seperti biasa, kalau sudah langsung saya mulai aja ya. Sebentar. Wait. Tak. Ini gimana sih kok aku lupa? Kalian di unmute dulu coba semua. Oke, unmute dulu ya. Guys, unmute semua dulu coba. Oke, jadi untuk materi hari ini kita ke penjualan konsinyasi. Nah, kalau minggu lalu kita udah bahas tentang utang obligasi, jadi untuk hari ini kita ke penjualan konsinyasi. Oke, nah apa itu penjualan konsinyasi? Silakan dibuka materi yang sudah saya share. Nah, pengertian penjualan konsinyasi itu adalah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, disertai amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi tanpa disertai pemindahan hak milik. Sederhananya, kalau penjualan konsinyasi itu adalah penjualan secara titipan, di mana yang punya barang itu menitipkan kepada pihak lain untuk dijualkan. Tetapi barang itu nanti bukan milik si yang dititipkan, tapi tetap milik si penitip gitu. Jadi tidak ada pemindahan kepemilikan. Seperti itu. Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam penjualan konsinyasi itu ada 4. Ada yang pertama, pengamanat atau konsignor. Nah, pengamanat atau konsignor adalah dia yang punya barang yang nanti dititipkan. Itu pengamanat. Kemudian ada komisioner atau konsigni. Nah, konsigni itu adalah pihak yang menerima titipan barang atau dia nanti yang menjualkan barangnya. Jadi ada pengamanat atau konsignor, dia yang punya barang, ada juga komisioner atau konsigni, dia yang dititipi barang untuk dijualkan. Gitu. Kemudian ada konsinyasi keluar atau consignment out, dan juga ada konsinyasi masuk atau konsigni in. Seperti itu. Wait. Oh, gimana sih? Nggak bisa diklik. Gitu. Nah, kalau konsinyasi keluar itu adalah rekening yang digunakan oleh pengamanat. Jadi dia yang punya barang, nanti dia menggunakan akun konsinyasi keluar gitu. Bisa menggunakan akun konsinyasi keluar, bisa juga menggunakan barang konsinyasi. Itu sama saja, tergantung nanti mau pakai yang mana, bebas. Tetapi kalau sudah pakai satu akun, itu seterusnya juga harus konsisten pakai akun itu. Kalau mau pakai konsinyasi keluar boleh, kalau mau pakai barang-barang konsinyasi juga boleh. Tuh. Ada juga yang satunya adalah barang konsinyasi masuk, yaitu rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi. Nah, kalau nih, bentar. Spotlight, bukan. Pakai mouse aja. Oke, nah ya, jadi ini kalau konsinyasi masuk ini digunakan oleh
konsigni atau dia yang dititipi barang, tapi kalau konsinyasi keluar adalah dia akun yang digunakan oleh konsignor atau yang punya barang seperti itu. Nah, kemudian ada prinsip penjualan konsinyasi. Nah, di sini menurut Halim tahun 2015, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, pada saat penyusunan laporan keuangan, barang-barang konsinyasi yang ada di konsigne itu tidak boleh diperhitungkan atau diakui sebagai persediaan. Jadi, dia yang dititipi barang atau si konsigne itu tidak boleh mengakui barang-barang itu sebagai persediaannya. Gitu. Kemudian, pengiriman barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan atau diakui sebagai penjualan oleh pihak konsignor sebelum barang tersebut terjual kepada pihak luar. Jadi ketika si pemilik barang itu ngirim barang kepada pihak yang dititipi, itu belum diakui sebagai penjualan. Gitu. Jadi masih diakui sebagai barang konsigne atau barang consignment out. Gitu, barang konsinyasi keluar. Nah, nanti diakui sebagai penjualan itu ketika sudah ada laporan penjualan dari yang dititipi kepada yang menitipkan, seperti itu. Kemudian, pada saat penyusunan laporan keuangan, barang-barang konsinyasi yang ada di konsigni harus diperhitungkan atau diakui oleh pihak konsignor sebagai persediaan. Nah, nanti barang-barang yang ada di pihak yang dititipi itu oleh penitip nanti diakui sebagai persediaan, tapi oleh konsigni atau oleh yang pihak yang dititipi itu bukan persediaan, seperti itu. Kemudian yang D, semua beban yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi ataupun nanti komisinya sejak saat pengiriman sampai dengan terjual menjadi tanggung jawab konsignor. Jadi semua biaya yang terkait dengan penjualan konsinyasi itu nanti tanggung jawabnya si penitip barang atau si konsignor. Kemudian konsigni dalam batas-batas tertentu wajib memelihara dan menjaga keselamatan barang-barang yang diterimanya. Jadi semua barang itu wajib dijaga dan wajib dipelihara dengan baik. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Akuntansi penjualan konsinyasi pada komisioner. Nah, nanti untuk pencatatan penjualan konsinyasi itu ada dua macam gitu. Ada akuntansi oleh komisioner atau konsigner atau dia yang dititipi barang, dan juga ada akuntansi untuk si penitip barang gitu. Nah, untuk hari ini kita belajar dulu tentang akuntansi oleh si orang yang dititipi gitu, atau oleh konsigni atau komisioner gitu. Nah, prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk komisioner itu ada dua metode. Nanti ada metode terpisah, dalam hal ini nanti labanya ditulis secara terpisah, dan juga ada metode secara tidak terpisah. Dalam hal itu nanti labanya dicatat secara tidak terpisah atau digabung gitu. Nah, di dalam metode ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Jadi nanti komisioner ini dia itu nanti akan mendapatkan komisi. Nah, komisi ini adalah kayak semacam upah atas penjualan barang-barang titipannya. Jadi nanti si komisioner itu udah nerima barang, nanti barangnya dijual, nanti dia dapat komisi gitu loh, atau dapat upahnya dari penjualan barang tersebut. Nah, nanti upah ini dia akan dicatat atau apakah terpisah atau tidak. Nah, kalau terpisah nanti dia dicatat terpisah dari rugi laba rugi laba operasionalnya. Kalau dicatat secara tidak terpisah nanti akan digabung dari operasional biasanya gitu. Nah, nanti biasanya rekening yang digunakan adalah konsinyasi masuk. Bisa konsinyasi masuk, bisa barang-barang konsinyasi, terserah, bebas gitu. Nah, pendebitan terhadap rekening ini terdiri atas ini, biaya perakitan dan jumlah yang harus dibayarkan kepada pengamat. Jadi nanti beban-beban ini nanti akan dicatat di debit. Kemudian kreditnya nanti hasil penjualan barang komisi. Nah, pada umumnya pencatatan yang dibuat oleh komisioner itu hanya mencakup 4 gitu. Nanti hal-hal yang terkait dengan konsinyasi oleh komisioner itu ada 4. Membayar biaya angkut atau biaya perakitan, kemudian
menjual barang komisi, kemudian mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat, dan juga mengirim pembayaran kepada pengamanat atau komisioner. Secara umum nanti transaksinya itu cuma ada itu, gitu. Nah, oke ya. Kemudian yang kedua, nah ini, yang kedua adalah akuntansi metode tidak terpisah. Di dalam metode ini, nah di dalam metode ini laba atau rugi dari kegiatan komisioner tidak dipisahkan dengan laba rugi dari kegiatan yang reguler gitu. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan komisioner dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang reguler sama. Nah, pada umumnya, kalau dengan metode ini, itu nanti ada 3 macam transaksinya. Gitu. Ada membayar biaya angkut, menjual barang komisi, dan mengirim pembayaran kepada pengamanat. Bedanya dengan metode yang terpisah adalah adanya pertanggungjawaban. Gitu. Nah, itu sama sebenarnya. Mengirim pembayaran kepada komisioner, ini pembayaran kepada pengamanat. Gitu. Bedanya adalah mengirim laporan pertanggungjawabannya. Gitu. Nah, saya langsung ke contoh soalnya. Nah, ini perbedaannya dulu deh. Tabel perbedaannya nanti dalam mencatatnya. Nah, ketika nanti ada penerimaan barang komisi, itu baik secara terpisah maupun tidak terpisah, itu tidak ada pencatatan jurnalnya. Jadi, sama-sama hanya memorandum, kayak diterima barang ini, gitu kayak memo aja. Kemudian nanti penjualan komisi atas barang tersebut, nanti kalau saat terjadi penjualan, kalau metode secara terpisah, itu nanti kas atau piutang dan konsinyasi masuk. Jadi debitnya itu kas atau piutang, kreditnya konsinyasi masuk. Tapi kalau dicatat secara tidak terpisah, itu nanti kas atau piutang dagang dan penjualan. Di sini ada pembelian dan hutang. Bedanya adalah kalau di secara terpisah satu jurnal menggunakan barang konsinyasi masuk, tapi kalau secara tidak terpisah itu menggunakan 2 jurnal dan menggunakan penjualan ataupun hutang seperti itu. Jadi tidak ada akun rekening atau akun barang konsinyasi atau konsinyasi masuk. Gitu. Kemudian dibayar ongkos angkat lokal untuk barang kayak ongkos penjualan atau biaya-biaya yang lainnya. Nanti di sini pakai di secara terpisahnya pakai akun konsinyasi masuk dan kas. Kalau di sini pakai hutang dan kas gitu. Nah, kalau penerimaan piutang dari pelanggan misalkan tadi dijual secara kredit, maka kita akan menerima piutangnya gitu. Jadi kas piutang sini juga sama kas piutang. Kalau perhitungan komisi, nah di sini bedanya. Kalau dicatat secara terpisah, nanti ada yang namanya konsinyasi dan pendapatan komisi. Tapi kalau dicatat secara tidak terpisah, itu nanti tidak ada jurnalnya. Karena pendapatan komisi itu nanti akan dicatat di pendapatan sama dengan pendapatan yang lainnya di luar konsinyasi gitu, atau pendapatan di operasional seperti biasanya gitu. Nah, kemudian pengiriman perhitungan hasil penjualan dan sekaligus pengiriman uangnya gitu. Nanti konsinyasi masuk dan kas, kemudian ada hutang dan kas seperti itu. Jadi ini adalah ketika kita menginformasikan kepada pengamanat atau kepada pemilik barang kalau barangnya udah terjual, dan juga kita menyertakan uang dari hasil penjualannya. Jadi konsinyasi masuk dan kas, hutang dan kas. Kemudian pengakuan utang kepada pengamanat. Misalkan ini uangnya sudah barangnya sudah terjual seharga 90 juta, tapi kita baru memberikan kepada pengamanat 70 juta. Jadi kan masih ada sisa 20 juta tuh. Nah, uang 20 juta itu nanti kita akui sebagai utang karena kita belum store. Nah, nanti akunnya adalah konsinyasi masuk dan utang pada pengamanat. Kemudian di sini ada penjualan dan utang pada pengamanat seperti itu. Kemudian di sini menutup akun pendapatan konsinyasi. Nah, nanti ada pendapatan komisi, kemudian ditutup ke akun laba rugi. Kalau yang secara tidak terpisah itu nanti tidak ada jurnalnya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke.
Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, di situ Toko Wijaya Elektronik yang berkedudukan di Semarang bertindak sebagai komisioner. Jadi Toko Wijaya itu bertindak sebagai komisioner, itu adalah dia yang dititipi barang. Yang menjualkan barang berupa TV dari PT Toshiba. Nah, PT Toshiba ini adalah konsignor atau pengamanat. Nah, berikut merupakan transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2020 sehubungan dengan barang konsinyasi. 1 Maret, penerimaan barang komisi dari PT Toshiba berupa 100 buah TV untuk dijual dengan harga 1.800.000 dan HPP 1.200.000. 8 Maret menjual 40 barang komisi secara kredit dan komisi penjualannya 10%. Kemudian tanggal 12 menjual 30 barang secara tunai dengan komisi penjualan sama 10%. Kemudian membayar ongkos kirim 750.000, membayar biaya pemasangan, promosi, dan biaya penjualan 9 juta. Kemudian pelunasan piutang oleh pelanggan atas transaksi tanggal 8. Nanti tanggal 8 udah dilunasi. Kemudian memperhitungkan komisi dan melakukan penyetoran hasil penjualan kepada pengamanat sebesar 100 juta. Jadi nanti 100 juta ini kita setorkan kepada pengamanat, kemudian yang 31 itu melakukan penutupan. Nah, berdasarkan data di atas, kita disuruh untuk membuat jurnal yang diperlukan apabila Toko Wijaya menggunakan metode terpisah, tidak terpisah, dan juga kita disuruh untuk membuat buku konsinyasi masuk. Tuh. Nah, kita jawab yang pertama di metode secara terpisah. Tanggal 1 Maret penerimaan barang penerimaan barang konsinyasi itu tidak ada jurnalnya. Kemudian tanggal 8 itu kita menjual barang, ya kan? Menjual 40 barang secara kredit, maka akunnya adalah piutang dagang dan konsinyasi masuk sebesar 72 juta. 1.800.000 dikalikan 40. Kenapa 1.800.000? Karena kita menggunakan harga jual ini. Harga barang 1.800.000 gitu. Kemudian tanggal 12 Maret sama menjual 30 barang tetapi secara tunai. Nah, kalau menjual barang secara tunai kita pakainya akun kas. Karena di sini menjual tanggal 8 menjual secara kredit, kita pakainya akun piutang. Tuh, pakai konsinyasi masuk penjualan 72 juta dan 54 juta. Kemudian tanggal 14 Maret kita membayar ongkos angkut. Maka jumlahnya adalah konsinyasi masuk, ongkos angkut, dan kas 750.000. Tanggal 17 Maret kita membayar biaya operasi. Biaya operasi itu tadi ada biaya pemasangan, biaya iklan, dan sebagainya sebesar 9 juta. Maka jumlahnya adalah konsinyasi masuk, biaya operasi, dan kas. Kemudian tanggal 27 Maret kita menerima pelunasan piutang atas transaksi tanggal 8. Jurnalnya adalah kas dan piutang dagang sebesar 72 juta. Kemudian tanggal 29 Maret itu kita menghitung adanya pendapatan komisi untuk kita dan kita juga akan menyerahkan uangnya sebesar 100 juta. Nah, kita menghitungkan pendapatan komisi dulu. Pendapatan komisinya itu kan ada 10%. Jadi 10% dikalikan jumlah barang yang terjual. Jumlah barang yang terjual itu kan 40 dan 30. Ada 70 barang. Dikalikan 1.800.000. Ada 72 juta dan 54 juta. Nanti itu semua ditambah kemudian dikalikan 10%. Jadi untuk pendapatan komisi kita adalah sebesar 12.600.000. Maka jurnalnya adalah konsinyasi masuk biaya komisi dan juga ada pendapatan komisi sebesar 12.600.000. Kemudian tanggal 30. Kemudian ada satu lagi tentang mengirimkan uang gitu. Nah, mengirimkan uang kepada pengamanat itu nanti kita akan menggunakan rekening kas karena uang kita keluar. Kita kan tadi sudah menjual sebesar 72 juta dan 54 juta. Nah, itu nanti dijumlahkan berapa, tapi kita baru mengirimkan sebesar 100 juta. Nanti jurnalnya adalah konsinyasi masuk, pengiriman uang, dan juga kas sebesar 100 juta. Nah, kita harus hitung dulu sebenarnya uang yang harus kita kirimkan kepada pengamanat itu totalnya berapa. Gitu. Nah, cara menghitungnya adalah
Semua pendapatan tadi, 72 juta dan 54 juta dari hasil penjualan tanggal 8 dan 12, kita kurangkan dengan biaya ongkos, kita kurangkan dengan ongkos angkut, kemudian kita kurangkan lagi dengan biaya operasi, dan kita kurangkan lagi dengan pendapatan komisi. Nah, nanti ketemu berapa yang harus disetorkan, kemudian kita juga sudah menyetorkan 100 juta, jadi kita kurangkan dulu. Nah, kalau semuanya sudah sudah dihitung, masih ada sisa 3.650.000. Jadi sebenarnya total uang yang harus kita kirimkan kepada pengamat adalah 103.650.000, tetapi baru kita kirimkan 100 juta. Makanya kita masih punya utang 3.650.000. Maka jurnalnya adalah konsinyasi masuk dan utang pada pengamanat 3.650.000 gitu. Kemudian kita disuruh tanggal 31 itu untuk menutup akun pendapatan komisi. Nah, nanti pendapatan komisinya kita tutup ke akun laba rugi. Jadi pendapatan komisi ini tanggal 29 kita tutup ke tanggal 31 pendapatan komisi dan laba rugi sebesar 12.600.000. Kemudian itu untuk yang metode terpisah. Paham sampai sini? Paham ya? Lanjut ke metode tidak terpisah. Nah, ini tadi bedanya tanggal 1 Maret itu pengiriman barang atau penerimaan barang itu kita tidak menjurnal gitu. Kemudian tanggal 8 penjualan sebesar 40 barang. Nah, penjualannya itu nanti jurnal yang pertama adalah piutang dagang dan penjualan sebesar harga penjualannya 72 juta. Tetapi jurnal yang kedua adalah kita menghitungkan sebesar harga pokoknya 1.200.000. Jadi pembelian dan hutang sebesar 48 juta. Tanggal 12 juga sama, jurnal yang pertama kita menghitung sebesar harga jualnya, kemudian jurnal yang kedua kita menghitung sebesar HPP-nya gitu atau harga pokoknya. Sebanyak 30 barang dan juga 40 barang. Tanggal 14 Maret itu jurnalnya pakai utang dan kas. Kemudian tanggal 17 Maret juga pakai utang dan kas. Tanggal 27 Maret itu kas dan piutang dagang karena kita menerima pembayaran tanggal 12. Kita menerima pembayaran tanggal 8. Nah, tanggal 29 Maret itu kita hanya menghitung komisinya gitu. Bukan, maksud saya tanggal 29 Maret itu kita hanya menghitung uang yang kita setorkan kepada pengamanat gitu. Kita tidak akan menghitung pendapatan komisinya itu berapa, seperti itu. Nah, kemudian tanggal 31 Maret itu kita mengirimkan uang kepada pengamanat 100 juta. Cara ngitungnya kayak tadi. Ini kan kita sebenarnya tidak langsung menghitung komisinya berapa, tapi kita bisa lihat gitu komisinya berapa dari angka 10% tadi di tiap-tiap di tiap-tiap penjualan. Kan penjualan dihitung sebesar 10% komisinya gitu. Nanti perhitungan utang kepada pengamanannya juga sama 3.650.000. Yasin. Apa Yasin? Apa? Nanu somai Siki Oke, kemudian ini untuk buku konsinyasi masuk. Tanggal 8 itu kan ada penjualan kredit sebesar 72 juta. Kemudian tanggal 12 di kredit juga ada penjualan tunai 54 juta, nanti ditambahkan. Semuanya saldonya di kredit. Kemudian ada tanggal 14 biaya angkut di debit, 17 biaya operasi di debit, dan tanggal 29 biaya komisi di debit sebesar ini. Kemudian nanti pengiriman uangnya sebesar ini, sebesar 100 juta di debit. Jadi nanti saldo barang atau saldo buku konsinyasi masuk tinggal 3.650.000. Nah, ini itu dia yang belum disetorkan kepada pengamanat seperti itu. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Materinya udah.
Kayaknya sudah guys. Ada yang mau ditanyakan? Kalem? Pak, ulang Pak. Yang mana yang diulang? Nanti yang kalau mau ulang lihat aja lah tayangannya di YouTube Semua. ya. Lihat lagi aja di YouTube, nanti tak share di situ lagi. Gitu ya, daripada ngulang banyak banget. Gitu ya, oke. Iya, Pak. Oke, nah kalau sudah, hari ini nggak ada tugas. Tugasnya nanti minggu depan sekalian yang barang konsinyasi, yang sekalian akuntansi untuk pengamanan. Begitu. Mungkin Oke. Oke guys.